warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat NI Muhammadiyah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa, dan semoga segala amal perbuatan kita di bulan Ramadan ini dicatat sebagai amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang senantiasa dinaungi oleh dinul Islam. Dan semoga kita termasuk umat yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Amin. Sahabat MI Muhammadiyah Karangtengah yang berbahagia, tidak terasa kita sudah masuk di hari pertama bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan yang sangat dinantikan kehadirannya oleh umat Islam, dan bulan yang dijuluki dengan sebutan Sayyidus Syuhur atau penghulu bulan-bulan. Dinamakan Sayyidus Syuhur karena bulan Ramadan memiliki berbagai keutamaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bulan lainnya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan tentang keutamaan bulan Ramadan. Sahabat NI Muhammadiyah Karangtengah yang diberkahi Allah, di antaranya keutamaan bulan Ramadan yang pertama adalah Ramadan merupakan syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Itu sebabnya bulan Ramadan dijuluki dengan nama Syahrul Quran atau bulan Quran. Maka pada bulan Ramadan ini dianjurkan untuk memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara membacanya, memahami dan mentadabburi maknanya, menghafal dan mempelajarinya serta mengamalkannya. Sahabat MI Muhammadiyah Karangtengah yang dirahmati Allah, keutamaan bulan Ramadan yang kedua adalah Ramadan sebagai syahrul mubarak atau bulan yang penuh berkah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Baihaqi. Kemudian setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, maka Allah melipat gandakan pahalanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, setiap amal yang dilakukan oleh anak Adam adalah untuknya, dan suatu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa itu untukku, dan aku yang langsung membalasnya, karena sungguhnya ia telah meninggalkan syahwat makan dan minumnya karenaku. Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya keberkahan menuai pahala, namun banyak keberkahan lainnya. Dari aspek ekonomi, Ramadan memiliki keberkahan ekonomi bagi para pedagang dan lainnya. Bagi fakir miskin, Ramadan membawa keberkahan tersendiri. Pada bulan ini, seorang muslim sangat dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah kepada mereka.
bahkan diwajibkan membayar zakat fitrah untuk mereka. Sahabat MI Muhammadiyah Karangtengah yang dimuliakan Allah, keutamaan bulan Ramadan yang ketiga adalah dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, Allah Ta'ala telah memberi kesempatan kepada hamba-hambanya untuk masuk surga dengan ibadah dan amal soleh yang mereka perbuat pada bulan Ramadan. Setan pun tidak diberi kesempatan untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Akan tetapi, kemudian muncul pertanyaan di masyarakat, mengapa setan dibelenggu tetapi bulan Ramadan masih ada orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan? Perlu kami sampaikan di sini bahwa orang yang berbuat maksiat atau dosa disebabkan karena dua faktor, yaitu pertama faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor internal atau faktor dari dalam diri manusia. Faktor eksternal atau dari luar yang dimaksud adalah adanya godaan dari setan, sedangkan faktor internal atau dari dalam yang dimaksud adalah hawa nafsu. Sehingga walaupun setan dibelenggu dan tidak diberi kesempatan untuk mengganggu manusia, akan tetapi kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka kemaksiatan akan tetap saja dilakukan, karena itulah inti dari puasa itu sendiri adalah menahan hawa nafsu. Sahabat MI Muhammadiyah Karangtengah yang dirahmati Allah, keutamaan bulan Ramadan yang keempat adalah adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang nilai kebaikan padanya lebih baik dari 1000 bulan. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 2 dan 3. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Artinya, dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya bulan Ramadan ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang dihalangi kebaikannya padanya, maka rugilah dia. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Baihaqi. Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan untuk mencari Lailatul Qadar ini dengan iktikaf, khususnya pada 10 hari terakhir Ramadan. Sahabat MI Muhammadiyah Karangtengah yang dimuliakan Allah, mengingat keutamaan bulan Ramadan tersebut di atas, maka sangat disayangkan bila Ramadan datang dan berlalu meninggalkan kita begitu saja, tanpa ada usaha maksimal dari kita untuk meraihnya dengan melakukan berbagai ibadah dan amal soleh. Celakalah dia bila hari-hari Ramadan yang seharusnya diisi dengan berbanyak ibadah diganti dengan ajang maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dapat meraih berbagai keutamaan yang disediakan pada bulan Ramadan. Amin. Sahabat MI Muhammadiyah Karangtengah yang diberkahi Allah, demikian yang bisa kami sampaikan pada siaran perdana kali ini. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada kesalahan serta kekeliruan. Akhirnya, saya Putri Oktaviani dari kelas 5A atas nama keluarga besar MI Muhammadiyah Karangtengah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.